Seorang wanita berjalan menurun tangga dengan santai. Semua orang melirik padanya. Pada dasarnya mereka tidak bisa tetap tenang, karena dia tidak memakai apapun. Ketika semua orang tidak fokus, rekan wanita itu memulai aksinya. Pria itu dengan tenang mengambil telepon genggam, berpura-pura menerima panggilan, menyentuhnya dan menelpon. Selanjutnya adalah dompet. Satu orang. Kemudian orang kedua. Beralih ke orang ketiga dengan gerakan yang hebat. Selanjutnya dia mengambil kacamata hitam, memakainya dan dengan santai keluar dari tempat kejadian. Dia adalah Michael, seorang pencuri jenius. Kamu lihat, dia perlahan mendekati target. Saat bertabrakan dengan lawan, matanya melirik ke bawah. Kemudian berbalik dan pergi. Dompetnya masih ada. Terus perhatikan, dia mengambil telepon di bar dan memasukkannya ke dalam saku orang lain. Pria itu menemukan teleponnya dicuri. Temannya buru-buru membuat panggilan telepon. Ketika telepon itu berdering, kedua geng mulai berkelahi, dan dia mengambil kesempatan ketika tidak ada yang memperhatikannya, untuk mendorong gelas anggur ke samping. Hasilnya, dompet pelayan juga terambil. Kejahatan dengan IQ tinggi ini membuat hidupnya berwarna. Namun, suatu hari, dia secara tidak sengaja mencuri tas wanita. Dan mendapat masalah besar. Dia membuka tasnya, hanya ada wig dan boneka beruang. Satu-satunya hal yang berharga adalah telepon. Merasa sangat kecewa, dia membuang tas itu ke tumpukan sampah. Tapi hanya berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba, ternyata pemilik tas itu adalah Zoe, anggota radikal, yang terpesona oleh pacarnya. Memasukkan bom ke boneka beruang. Pacarnya menyuruhnya pergi ke gedung untuk memasang bom. Tetapi ketika Zoe melihat petugas kebersihan di shiftnya, dia tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Dia berencana untuk membuang bom itu ke sungai. Tapi tasnya langsung dicuri oleh Michael. Ledakan itu menewaskan 4 orang di tempat itu, membuat Michael dalam masalah besar. Dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Tapi pada saat itu, pacar Zoe dengan pemimpinnya akan membuat rencana untuk meneror Raffi. Menyaksikan semua yang ada dari mobil mereka. Meskipun terjadi pada target yang salah, tetapi tujuan mereka sudah tercapai. Jadi mereka menyatakan sendiri bahwa serangan teroris di Paris akan diluncurkan dalam 36 jam ke depan. Kota Paris yang romantis mulai sekarang akan mengalami hujan darah. Pencuri jenius yang mencuri boneka beruang tidak tahu bahwa di dalamnya ada bom. Di lokasi ledakan, lebih dari 40 orang terluka. Iron Man Paris bernama Victor, berperan sebagai Direktur Departemen Keamanan, segera mengadakan pidato untuk meyakinkan orang. Tetapi keesokan harinya, Michael berada di TV, melihat foto dirinya dalam ledakan. Polisi telah memberinya surat perintah buronan. Michael hanya bisa mengemasi tasnya dan segera berlari untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak tahu, video yang jelas tentang dia yang muncul di tempat kejadian ditangkap oleh Chia. Komandan Sean sedang mengemudi untuk menangkapnya. Dengan pengalamannya, dia segera dapat menemukan Michael. Michael merasa ada yang salah. Dia diam-diam mencuri kunci sepeda motor. Tetapi tepat pada saat dia berhasil melarikan diri, Michael ditangkap oleh Sean. Tapi segera setelah itu Sean tahu, Michael bukanlah seorang teroris. Sebaliknya, dia adalah faktor penting untuk menemukan teroris. Tiba-tiba Victor menerima panggilan anonim. Mereka mengatakan bahwa teroris berada di paroki membuat bom. Direktur telah memanggil kapten polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Tanpa terduga, yang masuk adalah teroris Raffi. Beberapa menit kemudian, Raffi bersama anak buahnya memasuki wilayah paroki tempat ditemukannya bom. Seorang polisi mengeluarkan bom dari tasnya dan memasukkannya ke dalam. Ternyata Raffi berencana untuk menyalahkan orang-orang beriman, dan semua bawahannya sebagai teroris. Segera setelah itu, semua orang beriman itu ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tapi ini menimbulkan ketidakpuasan besar di antara orang-orang. Ada anak laki-laki bertopeng yang menghasut orang-orang untuk menyebabkan kekacauan di internet.
Teroris mengambil video untuk terus membuat kekacauan. Begitu cepat demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Mereka juga mulai menyerang polisi. Paris berada dalam situasi yang membingungkan dan kacau. Antara Sean dan Michael, mereka harus bekerja sama menemukan teroris itu. Untuk membuktikan bahwa dia juga tidak bersalah. Keduanya memutuskan untuk memulai dari Zo. Itu memerlukan usaha yang keras. Akhirnya mereka menemukan Zo. Setelah bernegosiasi, Zo memutuskan untuk membantu. Dia memutuskan untuk mencari pacarnya dulu. Tapi pria ini segera dibunuh untuk menjaga rahasianya. Di lengannya ada tato macan tutul. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa dia adalah anggota kepolisian. Tampaknya di dalam agen di Paris memiliki masalah besar. Sean dengan cepat melaporkan situasinya kepada orang yang bertanggung jawab atas Chia. Kurator membuat janji dengan Victor untuk memverifikasinya. Tapi Victor membuka pistolnya dan membunuhnya. Ternyata dialah yang berdiri di balik semua itu. Akhirnya Victor menghubungi Raffi, memaksa dia untuk pergi membunuh Sean dan mereka bertiga. Tapi ketika dia sudah setengah jalan, Sean tidak sengaja melihat tato macan tutulnya. Ia bergerak terlebih dahulu untuk mengambil keuntungan. Orang-orang di dalam mobil mulai berkelahi dengan sengit. Untungnya, Sean hebat dalam bertarung. Dia bersama dengan Zo, mereka berdua melarikan diri. Tetapi pada saat itu, Raffi membiarkan pria bertopeng itu terus memicu kemarahan publik di internet. Membiarkan mereka untuk menyerang target akhir. Bank Nasional. Tanggal 14 Juli tahun 1789. Prancis menginvasi Bastille Paris. Pada hari ini, Bank Nasional Paris diprovokasi oleh rakyat. Mereka tidak hanya memprotes dengan liar, mereka juga menyerang polisi. Rencananya telah sampai pada langkah terakhirnya. Victor membuat pidato di dalam berita. Dan mengirim pasukan taktik khusus untuk mengambil alih Bank Nasional. Berpura-pura untuk perlindungan, tetapi ia mengambil kesempatan untuk bertindak sebaliknya. Sean sepertinya sudah mengerti segalanya. Orang-orang ini sama sekali bukan teroris, mereka adalah pencuri. Tapi atasannya di Chia benar-benar tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Sean meminta Zo dan Michael untuk berada di dalam mobil. Kemudian pergi ke bank sendirian. Dengan cepat dia mengalahkan penjaga. Dari pintu belakang, dia memasuki bank. Tapi masih terungkap. Segera setelah itu, dia dikelilingi oleh orang banyak. Melalui radio, Michael dan Zo mengerti betapa mendesaknya situasinya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Kedua orang berjalan di kerumunan. Emosi mereka terus dipancing, menjadi sebuah serangan. Bersama-sama berhasil mengalahkan pertahanan polisi. Kerumunan orang membanjiri bank. Berkat itu, Sean bisa diselamatkan. Dan SWAT telah memasuki bank sebelumnya. Mereka tidak membutuhkan emas di sana. Karena pada dasarnya tidak mungkin untuk dibawa. Target mereka adalah akun internet banking. Hanya menggunakan satu USB. Raffi berhasil mendapatkan 500 juta dolar AS. Pada saat ini, Sean masuk. Tapi setelah pertempuran sengit, Raffi masih memanfaatkan keadaan. Jadi Sean segera menghubungi Michael menyuruhnya mencuri USB itu. Ini memang hal yang mudah untuk dilakukan. Hanya dengan sentuhannya, 500 juta dolar AS hilang. Setelah Raffi menemukan USB-nya hilang, dia benar-benar tidak sabar. Untuk mendapatkan kotak itu, dia telah melakukan banyak barter, dia tidak bisa gagal. Selama kekacauan, Zo ditangkap olehnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Michael berdiri. Saat ini Victor berencana untuk membunuh Raffi. Katanya dia anggota yang korup. Akhirnya, Sean terluka karena menyelamatkan orang. Dan Raffi ditembaki dengan sangat parah. Di keramaian yang kacau, Michael setelah mengalihkan pandangannya ke Sean. Memegang 500 juta dolar AS menghilang di antara kerumunan. Beberapa jam kemudian, Victor, setelah mengalahkan polisi korup itu, dipuji dan dihormati oleh publik. Tapi dia tidak senang sama sekali. 500 juta dolar AS adalah yang terpenting. Jadi dia mengumumkan bahwa dia menyimpan paspornya. Karena jika Michael ingin melarikan diri, dia harus memiliki paspor. Beberapa hari kemudian, dia melihat Michael. Victor bermaksud menggunakan 100.000 dolar dan paspor untuk menukar USB di tangan Michael. Melihat sesuatu di tangannya, dia berencana untuk mengubur buktinya. Tapi tidak tahu berapa lama Sean telah menunggu. Menyimpan barang curian adalah kejahatan. Film aksi Dark Day 2016 ini dilarang pemutarannya hingga kurang dari seminggu setelah dirilis dalam bahasa Prancis. Ada hal yang menarik juga.
Serangan teroris yang diarahkan sendiri dan dilakukan sendiri. Tujuan utamanya adalah pencurian uang di bank. Dan hal yang istimewa adalah bahwa para pemimpin kejahatan berdiri di belakang kasus ini. Kemudian mengandalkan pencuri kecil untuk menyelamatkan negara. Sungguh sangat ironis.